Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon maaf ya sebelumnya tadi Ibu telat karena ternyata jadwalnya itu bentrok sama kelas 8. Jadi Ibu masuk di kelas 8 dulu, nggak apa-apa ya. Oke, seperti yang Ibu sampaikan, sebelum kita masuk deh, Ibu minta kita untuk berdoa dulu. Tadi info dari Pak Sam sudah sekitar 200-an anak. Jadi Ibu mohon dengan sangat sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bisa kalian cerna dengan baik, bisa kalian manfaatkan dengan baik ya. Oke, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu ingatkan kembali hari ini kita akan melaksanakan ulangan harian yang pertama. Materinya apa? Materinya mengenai kerajinan yang telah Ibu sampaikan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi fokus kita ulangannya itu hanya pada materi kerajinan saja. Itu sama ya, mulai dari kelasnya Ibu sampai dengan kelas Ibu Ancil. Otomatis dari kelas 9A sampai dengan K itu sama. Jadi seperti itu. Kemudian waktu pelaksanaannya Ibu ingatkan kembali, itu Ibu batasi sampai jam 10 malam saja. Jadi silahkan kalian kerjakan menyesuaikan dengan waktu yang telah diberikan. Oke. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita. Jadi untuk kali ini kita akan membahas atau masuk kepada materi kita yaitu pengolahan. Pengolahannya di sini adalah pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan. Nah, di sini tujuannya adalah memahami pengertian, jenis, dan manfaat dari bahan pangan setengah jadi, baik itu yang setengah jadi dan produk samping, kemudian memahami proses dari pengolahan yang digunakan, kemudian dapat merancang membuat produk pangan siap konsumsi. Untuk di sini arahnya lebih kepada bahan pangan setengah jadi ya dan bahan hasil samping. Oke, seperti yang kita ketahui, kekayaan bahan pangan bumi Indonesia ini sangatlah berlimpah. Jadi banyak sekali aneka ragam sumber pangan yang sangat potensial, meliputi bahan pangan nabati, kemudian ada pula hewani. Nah, untuk pangan hewani ini dia meliputi produk perikanan, kemudian peternakan, di mana produksi dari perikanan dan peternakan di Indonesia itu cukup tinggi. Begitu pula dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan akan produk perikanan dan peternakan sebagai sumber protein itu pastinya akan terus meningkat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan mutu dari olahan pangan tersebut diperlukan teknik pengolahan dari bahan pangan perikanan dan peternakan yang baik, baik itu dengan teknik tradisional maupun modern. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk proses pengolahan ikan bahan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan ataupun peternakan itu biasanya dilakukan dengan secara diversifikasi, yaitu penggolongan produk menjadi bervariasi. Jadi dari satu bahan saja dia diolah menjadi berbagai macam atau beragam olahan. Tujuannya apa di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan minat konsumsi anak-anak usia sekolah dalam mengkonsumsi produk hasil perikanan ataupun peternakan, di mana kandungan proteinnya itu sangat tinggi, apalagi untuk tumbuh kembang dari si anak tersebut. Selain itu, pengolahan yang sudah diversifikasi ini sekarang sudah banyak sekali ditemukan di pasaran ya. Jadi banyak sekali ragamnya, mulai dari ikan bakar, ikan goreng, banyak sekali. Jadi itu. Sekarang kita masuk kepada pengertiannya itu sendiri. Jadi bahan pangan setengah jadi itu adalah bahan pangan mentah yang mengalami proses pengolahan dengan cara pengawetan. Oke, Ibu tekankan kembali. Jadi bahan pangan setengah jadi itu adalah bahan pangan mentah yang mengalami pengawetan. Jadi diolah dengan cara pengawetan. Itu pengertian dari bahan pangan setengah jadi. Kemudian bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan itu tidak semuanya siap dikonsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Nanti kita masuk ya contohnya seperti apa. Olahan pangan setengah jadi itu yang berbahan baku daging sapi, kemudian ada daging unggas. Saat ini itu
banyak sekali diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat. Karena pengolahan bahan setengah jadi ini, dia bisa disimpan lama dalam kondisi beku. Contohnya seperti apa saja, ada yang namanya bakso, kemudian sosis, kemudian nugget. Nah, itu dapat disimpan dalam kondisi kering seperti apa saja, dendeng, telur asin, dan abon. Jadi banyak sekali olahan bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan itu yang dapat kita manfaatkan ya. Kemudian kita masuk kepada jenis dan manfaat, di mana jenis-jenis bahan setengah jadi dan dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi. Yang pertama itu adalah bakso ikan, ini contoh dari bakso ikan atau yang biasa kalian sebut cuanki, cuman biasanya cuankinya itu dia dari daging ayam ya. Nah, kalau bakso ikan ini adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan sebenarnya. Ada yang dari tuna, kemudian surimi, udang, ataupun kakap. Kemudian biasanya bakso ikan ini dia diolah dengan tepung tapioka, kemudian diberi racikan bumbu-bumbu yang istimewa. Jadi masing-masing itu mempunyai rasa khas yang bisa menggugah selera dari penikmatnya. Sangat berbeda dengan bakso daging. Kalau bakso ikan ini dia teksturnya lebih lembut, kemudian lebih gurih. Gitu. Kalau misalkan daging itu kan dia cenderung lebih kasar, lebih banyak seratnya ya. Jadi kalau bakso ikan ini biasanya sangat nikmat sekali dimasak dengan cara direbus ataupun digoreng dan disajikan saat masih hangat. Biasanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dendeng cumi. Merupakan makanan kering sebagai salah satu produk awetan. Jadi dia merupakan produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer sekali di masyarakat Indonesia. Jadi dia sangat dikenal sekali ya dendeng yang namanya dendeng ini. Kemudian lembaran daging cumi-cumi ini biasanya dia diberi campuran gula, kemudian garam dan bumbu-bumbu lainnya, kemudian dia dikeringkan. Kemudian selain rasanya yang gurih dan lezat, dendeng ini juga merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi. Seperti apa saja, ada proteinnya, kemudian mineral, kalsium, kemudian fosfor dan besi, serta memiliki kelebihan yaitu masa simpan yang relatif lebih lama. Nasi udang atau disebut juga biasanya kalau orang kita menyebutnya adalah belacan. Nah, ini termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jadi jenis udang yang biasa digunakan itu adalah udang rebon atau udang-udang yang berukuran kecil. Nah, terasi ini dia berbentuk seperti pasta atau adonan dan berwarna hitam kecoklatan seperti yang ada pada gambar ya. Kadang juga ada yang berwarna merah. Jadi warnanya itu dia sedikit agak kemerah-merahan. Jadi ini contohnya. Kemudian adalah tepung dari rumput laut. Nah, salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut dengan mengolahnya menjadi tepung, di mana pengolahan menjadi tepung ini akan sangat bermanfaat sekali, di samping lebih praktis dan penggunaan dan penyajiannya pun memudahkan dalam hal pengemasan ataupun pengangkutan. Jadi lebih praktis ya kalau misalkan diolah menjadi tepung rumput laut. Kemudian yang berikutnya adalah telur asin. Nah, ini sebenarnya kita harusnya praktek membuat telur asin, tapi karena kita terkendala tidak bisa tatap muka, otomatis nanti prakteknya diubah menjadi tugas yang lainnya ya. Jadi telur asin, kalau telur asin sendiri adalah masakan yang berbahan dasar telur. Biasanya itu diolah dengan cara diawetkan melalui cara pengasinan. Biasanya diolah itu dia dengan cara diberikan garam dengan jumlah yang relatif lebih banyak untuk menonaktifkan enzim perombak. Ini nanti si telur ini setelah direndam beberapa waktu dia akan menghasilkan rasa yang asin dengan sendirinya. Jadi kebanyakan telur asin ini dia biasanya diolah dari telur itik.
meskipun tidak menutup kemungkinan telur ini diolah dari telur bebek ataupun telur ayam. Tapi biasanya sih cenderung kepada telur itik ya. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telur asin ini biasanya memiliki ciri khas cangkang telurnya itu dia berwarna hijau kebiruan. Nah, di sini dia dinilai sangat berkualitas tinggi, memiliki ciri-ciri bagian kuning telurnya itu biasa diberi bumbu dengan saus asam, asin ataupun manis. Kemudian dikeringkan dengan api kecil ataupun diasinkan. Bahkan melalui proses penjemuran saja. Kemudian hasilnya ini, daging asin yang setengah manis dan tidak perlu disimpan ini tidak harus masuk ke dalam lemari es ya, jadi bisa digantung saja. Kapan kita atau disimpan di tempat biasa saja, di toples juga bisa ya. Jadi dendeng ini merupakan contoh makanan yang dapat diawetkan. Sekarang kita masuk, berikutnya adalah kornet. Nah ini pasti sering kalian konsumsi nih ya, kornet. Kalau kornet itu dia kornet daging itu dia bentuknya adalah gilingan daging halus yang berbumbu. Kemudian produk ini tersedia dalam kemasan kaleng ataupun saset. Nah, agar awet, biasanya daging sapi segar ini memang harus disimpan pada suhu dingin ataupun suhu beku. Jadi akibatnya menjadi tidak praktis apabila akan digunakan. Sedangkan daging sapi segar itu setelah diproses menjadi kornet, kemudian dikalengkan. Kemudian dia dapat disimpan pada suhu kamar sekitar 2. Jadi seperti itu. Beda sama yang dihaluskan ya, kalau dihaluskan itu dia tidak terlalu lama penyimpanannya. Next yang berikutnya adalah keju. Keju ini seperti yang kita ketahui dia terbuat dari susu sapi, susu kerbau maupun susu kambing. Teksturnya itu dia sangat lembut ataupun creamy, dia memiliki rasa yang creamy. Nah, keju ini dia dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri ataupun enzim tertentu. Nah, hasilnya kemudian dikeringkan nih. Hasilnya kemudian dikeringkan, kemudian diproses dan diawetkan dengan berbagai cara. Nah, produk keju banyak variasinya tergantung dari jenis susu, metode pengentalan dan proses pembuatannya. Jadi banyak sekali ragam dari olahan keju itu sendiri ya. Jadi tergantung dari jenis susunya, kemudian metodenya itu seperti apa, kemudian proses pembuatannya itu dia pun seperti apa. Sekarang kita masuk kepada teknik pengolahan. Yang pertama adalah penggilingan. Daging ikan, sapi, kemudian unggas yang sudah dicuci itu dimasukkan ke dalam grinder untuk digiling sehingga membentuk pasta. Biasanya seperti itu kalau digiling ya. Jadi pada saat penggilingan itu harus diberikan garam secukupnya saja. Jadi garam ini diberikan pada awal itu gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan kerekatan dari si pasta itu. Jadi dia saling merekat satu sama lain, bukan untuk memberikan rasa saja, fungsi dari si garam tadi ya. Jika dilakukan pada akhir penggilingan, sifat kerekatan pasta itu akan menurun otomatis. Pada saat kalian gunakan, dia akan terhambur, jadi tidak merekat dengan baik. Jadi seperti itu. Setelah penggilingan biasanya dilanjutkan dengan pengadonan, kemudian penambahan bahan baku lainnya. Contohnya seperti tepung tapioka, kemudian telur. Nah, telurnya ini gunanya itu dia agar menjaga kualitas dari kekenyalan si daging tadi. Kemudian adonan itu biasanya dimasukkan bumbu berupa garam, gula, dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kemudian silahkan dilakukan pencetakan. Itu biasanya yang dilakukan untuk proses penggilingan ya.
Nah, kemudian kita masuk pada teknik yang kedua, yaitu adalah pemanggangan. Nah, kalau dipanggang ini, baik itu daging ikan, sapi unggas itu biasanya dapat langsung dipanggang untuk dijadikan steak. Kemudian daging yang dipanggang itu sebaiknya daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang. Kalau ikan biasanya dipanggang di dalam oven. Suhunya seperti apa? Suhunya itu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit hingga si kulit pelapis kuning keemasan. Pelapis kuningnya itu lebih pada saat kalian lihat itu warnanya kuning keemasan. Lama pemanggangan itu tergantung pada ketebalan filenya. Jadi kalau misalkan semakin tipis itu akan semakin cepat sekali matangnya ya. Kita masuk ke teknik yang berikutnya. Teknik berikutnya adalah penggorengan. Nah, untuk penggorengan itu sendiri pasti sudah umum ya, anak-anak ibu juga pasti sudah pintar yang namanya melakukan pengolahan sebenarnya ya. Jadi di sini penggorengan itu biasanya dia menggunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup sehingga seluruh bagian itu benar-benar terendam minyak. Pastikan minyak yang digunakan itu telah panas. Jadi benar-benar minyaknya itu dalam suhu yang memang benar-benar sudah panas. Tujuannya apa? Agar kulit pelapis dari ikan itu menjadi lebih renyah. Jadi itu tujuannya. Kalau misalkan minyaknya itu belum panas, otomatis dia akan meresap banyak sekali minyak ya pada si daging tadi. Kemudian gunakanlah api yang sedang. Kemudian goreng ikan dengan wajan. Artinya yang anti lengket ya. Kemudian pembalikannya pun dia hanya dilakukan satu kali saja. Apabila lapisan bawahnya itu sudah terlihat kuning keemasan, itu bisa kalian balik. Bukannya dibolak-balik ya, kalau dibolak-balik otomatis akan hancur. Sekarang kita masuk kepada tahap pembuatan makanan dari bahan pangan setengah jadi. Tahap pembuatan makanan dari bahan pangan setengah jadi. Nah, hasil perikanan dan peternakan ini dapat dibuat berbagai diversifikasi bahan pangan setengah jadi. Jadi dapat diolah beragam ya. Jadi dapat diolah menjadi beraneka ragam. Contohnya apa saja tuh? Seperti jenis bakso, ada yang bakso ikan, kemudian ada yang bakso daging, kemudian ada ayam, nugget ikan, dan banyak sekali jenis-jenis olahan dari pangan setengah jadi, ya, terutama dari hasil perikanan dan peternakan. Kemudian bahan pangan setengah jadi, hasil perikanan dan peternakan ini masih memerlukan proses atau tahapan pengolahan. Jadi masih ada proses atau tahapan pengolahan yang harus dilalui. Mengapa? Agar si bahan pangan setengah jadi ini dia yang memiliki kandungan gizi. Agar bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan ini memiliki kandungan gizi yang lebih bermanfaat. Jadi tujuannya diolah itu agar si kandungan gizinya ini benar-benar bermanfaat dan aman bagi kesehatan tubuh kita. Otomatis dia juga memiliki rasa yang nikmat ya. Kemudian memiliki estetika. Tetap makanan pun itu dia memerlukan yang namanya estetika. Jadi kalau misalkan dari tampilannya saja sudah menarik, itu otomatis akan mengubah selera orang untuk mengkonsumsi, ya. Jadi seperti itu. Makanan dari bahan pangan hasil samping. Jadi hasil perikanan dan peternakan ini sebenarnya dapat dibuat tadi seperti yang Ibu bilang tadi dapat diolah menjadi beragam ya, beraneka ragam. Bahan baku berupa daging, hasil perikanan dan peternakan merupakan bahan pangan utama manusia. Jadi merupakan bahan baku utama manusia. Sedangkan bagian tulang, kemudian ada kulitnya, jeroan, kaki, dan sisik, itu jarang sekali dimakan, tetapi masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan hasil samping. Nah, ini tadi kita masuk ke hasil samping. Jadi dari hasil perikanan itu dapat diolah menjadi hasil samping lagi. Contohnya itu dari tulang, kulit, jeroan, kaki, dan sisik. Biasanya dia hasil sampingnya itu diolah berupa camilan berupa keripik ceker ayam, kemudian kerupuk, pangsit tulang ikan, dan masih banyak ya. Olahan tersebut umumnya dimaksudkan itu untuk memaksimalkan pengolahan dan menambah variasi jenis olahan bahan pangan produk hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan sehingga makin bermanfaat guna memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan manusia serta meningkatkan nilai ekonomis dari hasil samping pengolahan tersebut. Jadi
hasil samping tadi tidak terbuang percuma, tapi memang benar-benar dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomisnya tadi ya. Kalaupun kita tidak bisa mengkonsumsinya sendiri, bisa kita jual ya, seperti itu. Olahan tersebut umumnya dimaksudkan untuk memaksimalkan pengolahan. Nah, itu tadi seperti Ibu bilang tadi, dia untuk memaksimalkan pengolahan, kemudian menambah variasi jenis, baik itu dari hasil perikanannya ataupun peternakannya, ya. Teknik pengolahan makanan hasil samping dari bahan baku, hasil perikanan, dan peternakan. Yang pertama ada penggorengan. Menggoreng tadi adalah cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak. Nah, di sini kalian juga bisa menggunakan yang namanya margarin, seperti ataupun mentega sebagai medium penghantar panasnya saja. Jadi lemak sama dengan minyak dan hanya berbeda wujud karena perbedaan titik leburnya saja. Jadi ada aneka jenis ikan laut, kemudian ada daging ayam, keripik ceker. Nah, itu jenis-jenis olahan pangan yang biasanya dimatangkan dengan teknik digoreng. Teknik digoreng. Kemudian yang berikutnya adalah pengeringan. Kalau pengeringan ini dia merupakan metode kedua untuk mengawetkan bahan pangan maupun non pangan. Biasanya pada pengeringan bahan pangan itu akan terjadi yang namanya penurunan kadar air. Penurunan kadar air sampai dengan kadar air tertentu sesuai dengan yang kita kehendaki. Biasanya selama pengeringan itu terjadi penguapan air yang terdapat dalam bahan pangan itu sendiri. Oleh sebab itu bahan pangan yang dikeringkan akan terjaga keawetannya karena kandungan airnya tadi cenderung lebih rendah sehingga organisme pembusuk tadi tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Apalagi pada daging ya, itu kalau misalkan kita biarkan dia dalam kondisi yang airnya tadi masih belum kita kurangin, itu otomatis dia akan dagingnya itu akan mudah sekali membusuk kecuali kalian masukkan pada freezer ya, dibekukan. Kemudian yang berikutnya adalah penggilingan. Kalau penggilingan ini biasanya itu cenderung kepada tulang ikan. Nah, penggilingan tulang ikan ini dikerjakan pada ikan yang memiliki ukuran sedang serta besar. Jadi ikan-ikan yang memiliki tulang ukuran kecil itu tidak mesti digiling karena akan hancur. Jadi sebaiknya tulang yang akan digiling itu melalui proses pengeringan dulu. Jadi agar kandungan airnya itu berkurang. Otomatis pada saat digiling pun hasilnya itu tidak basah ya. Jadi tetap ada proses pengeringan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah perebusan. Nah, kalau perebusan ini adalah proses pemasakan bahan baku dengan menggunakan media air panas. Jadi perebusan ini tujuannya untuk mematangkan bahan pangan sehingga diperoleh sifat organoleptik atau warna, rasa, aroma, dan tekstur dari bahan yang diinginkan. Jadi perebusan ini dia dilakukan dengan mencelupkan bahan pangan ke dalam air mendidih dengan waktu bervariasi. Jadi itu waktunya tidak bisa kita tentukan karena tergantung dari sifat, jenis, dan ukuran dari bahan itu sendiri. Contohnya nih, Ibu berikan contoh untuk ayam saja ya. Ayam sama daging itu beda. Jadi proses perebusannya itu beda. Kalau misalkan daging dia relatif cukup lama karena proses pengempukan daging itu yang lama ya. Beda halnya pada daging ayam. Kalau daging ayam itu cenderung lebih cepat. Kalau terlalu lama malah si daging ayam tadi akan hancur. Jadi seperti itu. Ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kemudian apabila ada pertanyaan boleh langsung telepon Ibu seperti biasa ataupun kalian wafri juga boleh. Dan Ibu ingatkan kembali untuk tugas-tugas yang belum mohon dengan sangat segera diselesaikan karena ada 2 tugas yang telah Ibu berikan. Kemudian setelah ini kita akan ulangan harian yang pertama. Materinya hanya kerajinan saja, kerajinan yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Silahkan kalian pelajari dengan baik. Waktu pengerjaannya Ibu berikan sampai dengan jam 10 malam ini ya. Kemudian untuk materi selanjutnya kita masih akan masuk pada materi pengolahan. Nanti karena materinya seperti yang Ibu sampaikan itu kita ada 2, yaitu kerajinan dan pengolahan, otomatis nanti materinya kita selesaikan ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Dan tolong tetap di rumah saja, jaga kesehatannya, tetap semangat belajarnya walaupun hanya secara BDR saja ya, tidak tatap muka, tetap semangat, jaga kesehatan. Oke? Tetap bahagia, otomatis tetap bahagia. Itu ada tuh tambahannya. Jika kita bahagia, otomatis kita pun akan merasa lebih sehat dan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.